diskusi kami tentang pengecekan hasil defekta. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Di identifikasi masalah ini ada 3. Yang pertama ada tulisan kurang jelas atau tidak terbaca. Yang kedua, stok obat yang akan dipesan sudah hampir habis. Dan yang ketiga, tidak ada cadangan buku defekta. Nah, uraian proses pelayanannya itu ada 2. Yang pertama itu cek ketersediaan obat di buku. Dan yang kedua, cek ketersediaan obat di gudang. Nah, kemudian ada analisa situasi saat ini. Yang pertama itu banyak pasien yang membeli obat. Yang kedua, lead time obat lama. Yang ketiga, penulisan obat buku defekta hanya ditulis tangan. Dan yang terakhir, ketersediaan buku defekta hanya 1. Selanjutnya ada standar yang akan kami capai. Di sini ada 4 standar. Yang pertama ini obat tetap tersedia sampai pemesanan obat dari PBF itu datang. Kemudian standar yang kedua itu buku defekta itu jelas untuk dibaca. Yang ketiga, ketersediaan buku defekta. Dan keempat, bukti kwitansi pemesanan atau pembayaran yang pemesanannya dilakukan di PBF. Nah, selanjutnya ada usaha meningkatkan pelayanan. Di sini ada 3 usaha yang kami rencanakan. Yang pertama itu melakukan restock obat sebelum obat itu hampir habis ketersediaannya yang ada di apotek. Kemudian yang kedua itu buku defekta itu penulisannya itu jelas. Yang ketiga, adanya cadangan buku defekta. Nah, selanjutnya itu uji coba. Di sini ada 2 uji coba perencanaan yang kita akan lakukan. Yang pertama ini minimal ketersediaan obat yang ada di apotek itu 7 dos. Kenapa? Karena ini mempertimbangkan lagi dari lead time atau waktu tunggu pemesanan yang dilakukan pemesanannya di PBF begitu, sehingga karena ini mempertimbangkan pasien yang masuk juga banyak, jadi dalam seminggu itu ketersediaan obat itu tetap tersedia walaupun banyak pasien yang datang. Kemudian yang kedua ini kejelasan tulisan di buku defekta. Nah, ini juga karena akan mempengaruhi dari pembacaan pada hasil pemeriksaan buku defekta. Selanjutnya buat tools untuk pengawasan. Yang pertama delivery time, ketersediaan obat dan cadangan buku defekta. Selanjutnya juga ada buat tools untuk format pelaporan. Itu terdiri dari 3, yaitu delivery time, ketersediaan obat di apotek, dan pembukuan defekta. Selanjutnya juga ada awasi sampai keadaan ideal atau tercapai. Itu dari kelompok kami membuat melihatnya dari bukti pemesanan atau dari kwitansinya. Yang berikut ada standar prosedur operasional cara menulis buku defekta. Yang pertama itu ada tujuan. Prosedur ini dilakukan untuk pelaksanaan pencatatan dengan tujuan untuk mengetahui barang yang kosong atau persediaan barang tinggal sedikit, sehingga dapat segera dilakukan pemesanan. Yang kedua itu penanggung jawab, yaitu apoteker pengelola apotek. Ketiga itu alat dan bahan, yaitu buku defekta dan alat tulis. Yang keempat itu ada prosedur. Yang pertama, siapkan buku defekta dan alat tulis. Selanjutnya, periksa persediaan barang pada tempat display dan tempat penyimpanan. Yang berikut, jika barang tinggal sedikit atau kosong pada tempat display, pindahkan barang di tempat penyimpanan ke tempat display. Barang yang dicatat dalam buku defekta adalah barang yang jumlahnya di tempat display dan tempat penyimpanan. Periksa nama barang pada buku defekta, apakah sudah ditulis sebelumnya atau belum. Jika belum, tulis nama barang pada buku defekta. Yang terakhir itu format penulisan pada buku defekta adalah nama produk atau keterangan lain.